karena itu sangat-sangat mendominasi pertandingan ya, bisa dibilang. Dan Granada ini kan cenderung menumpuk pemain di belakang ya, bahkan sampai masuk di kotak penalti mereka ya. Hanya menyisakan seorang Soldado kalau nggak salah di depan, dan serangan baliknya pun juga tidak begitu berbahaya ya, sering sekali dapat dinetralisir oleh Manchester United ya. Selain karena mereka juga sering melakukan salah umpan, salah pengertian antar pemain juga, yaitu tadi sih perbedaan kualitas ya antara pemain terutama pemain depan dari Granada dan pemain belakang dari Manchester United ya. United membuka gol melalui gol cantik sih, dari seorang Marcus Rashford ya, umpan dari Victor Lindelof. Dan ini kalau gue sempet tweet sedikit itu, inilah kelebihan Victor Lindelof di samping Eric Bailly ya. Memang kan sering tuh ada kontradiksi lah katakanlah, ada yang setuju Bailly main, ada yang setuju Lindelof main. Dan kalau menurut gue lebih cenderung setuju Lindelof. Karena kenapa? Oke lah, mungkin dari sisi speed Eric Bailly ini lebih cepat ya, tapi dari sisi bertahan sih menurut gue masih bisa diadu. Speed memang unggul Bailly, cuman itu tadi, visi membangun serangan dari belakang ini Victor Lindelof itu kalau menurut gue, with all due respect, ringan amatiran, masih mungkin 1 atau setengah tingkat lah katakanlah ya, lebih bagus daripada Eric Bailly ya. Dan ini terbukti melalui asisnya dia tadi itu yang menurut gue sangat-sangat excellent. Tentu saja gol tadi juga karena kontrol yang sangat sempurna ya dari seorang Marcus Rashford, dan juga finishing yang menurut gue sangat-sangat cerdik ya. Artinya dia lebih ke placing ya daripada menendang bola tuh dengan power yang biasanya sering dilakukan oleh seorang Marcus Rashford ya. Shoot on goal 8 berbanding 4, big chances dari Manchester United ada 1 ya kalau menurut yang ada di web statistik ini. Lalu ketika babak kedua mulai, menurut gua awal-awal pertandingan itu kan Manchester United masih ya sedikit banyak menguasai, tapi kali ini Granada lebih berani untuk keluar serangan ya, karena ya mereka mau nggak mau harus cetak gol, mereka bermain di kandang. Kalau mereka tidak bisa mencetak gol maka situasinya akan lebih bahaya ya. Menurut gua apa yang dilakukan oleh Ole Gunnar nih tepat ya, dengan mereka mengganti beberapa pemain, mulai dari mengganti Marcus Rashford. Kalau menurut gua sih ini mungkin pertama menggantikan oleh Alex Telles ya. Mungkin karena ya Luke Shaw ini kan mendapat kartu kuning ya, dan ini berarti dia tidak bisa bermain di putaran kedua. Dan menurut gua sih ya seperti menyimpan ya Luke Shaw, karena gua nggak tahu sih, mungkin dari sisi emosional. Kalau dari physically sih mungkin kalau gua ngeliat sih enggak ya, tapi lebih ke sisi non teknis dan sisi taktikal mungkin ya. Lalu pergantian lainnya dilakukan adalah menarik Paul Pogba, karena memang di babak kedua ketika mulai masuk ke pertengahan terutama itu peran dari Paul Pogba jauh menurun. Gua nggak tahu kenapa ya, bisa jadi karena masalah fisik, dan ini yang gua khawatirkan sih, diganti oleh seorang Nemanja Matic ya. Lalu juga Marcus Rashford yang menurut gua juga ini pasti selain faktor taktikal atau strategi juga faktor yaitu tadi ya, Marcus Rashford kan belum pulih 100% dan bisa dibilang ya masih diragukan, dan ini diganti oleh Edison Cavani ya. Dan ya menurut gua peran Edison Cavani ini lagi-lagi ya tidak begitu istimewa sih ya, tidak seistimewa ketika ya awal-awal dia bermain untuk Manchester United ya. Dan terakhir dimasukkannya seorang Donny van de Beek menggantikan Mason Greenwood, dan ini menurut gua ya untuk penyegaran skuad ya. Manchester United berhasil menambah 1 gol melalui penalti Bruno Fernandes ya. Ya menurut gua sih ada kontradiksi di sana antara itu diving atau tidak. Kalau menurut gua murni melihatnya itu zaman sekarang sih itu harus penalti ya, karena ya jelas-jelas ada kontak fisik yang menurut gua tidak legal ya, tidak legal alias illegal, pelanggaran ya, mau nggak mau harus diganjar dengan penalti. Dan satu catatan menurut gue, catatan penting adalah kartu kuning ya yang diderita oleh Manchester United ini, utamanya 3 kartu kuning ya, yaitu untuk Harry Maguire, Scott McTominay, dan juga Luke Shaw. Ini kan dengan didapatnya kartu kuning ini mereka tidak bisa bermain di leg kedua ya. Ini ada poin plus dan poin minus. Poin plusnya jelas artinya mereka bisa beristirahat ya. Poin negatifnya adalah ya mereka tidak bermain. Siapa yang akan bermain di posisi mereka ya? Untuk back kiri kita masih ada Alex Telles ya. Lalu di back tengah mungkin Axel Tuanzebe kalau ready mungkin akan bermain ya, karena kan
ya kalau menurut catatan yang ada di web ini kan Eric Bailly itu masih cedera ya, atau bisa juga pemain lain yang akan dipaksakan ya. Dan Scott untuk tengah sih menurut gue cenderung aman ya, karena oke, katakanlah Scott McTominay tidak bermain, kita masih punya Fred, masih punya Matic, masih punya banyak pilihan. Mungkin Donny van de Beek bisa juga dimainkan di posisi tengah itu ya, cenderung lebih aman ya. Dan yang bikin lebih aman lagi adalah itu tadi, situasi kita menang 2-0 ya. Artinya ya kalau statistik kan Granada harus mencetak 3 gol, artinya menang selisih 3 gol di kandang Manchester United. Artinya kalaupun tidak, mereka harus mencetakkan gol lebih dari 2 lah katakanlah ya. 1-3, 2-4, dan menurut gua lagi-lagi ini bukan tugas yang ringan untuk tim sekelas Granada ya, untuk mencetak gol sebanyak itu ya. Peluang tentu tetap ada, tapi menurut gue sangat kecil sekali. Dan ini menurut gue sudah harusnya bisa dibilang Manchester United ini satu kaki sudah dipijakkan di semifinal ya. Kalau kita beralih ke pertandingan lain ya, karena gue juga waktu itu gue nonton berbarengan, ada partai Ajax melawan AS Roma ya. Partai yang menurut gue cukup seru. Ajax ini sangat superior ya di Liga Belanda, dan di pertandingan ini pun juga di menit-menit awal tuh sempat terjadi jual beli antara Ajax dan AS Roma, tapi pelan-pelan AS Roma ini lebih bertahan ya, sementara Ajax ini ya lebih Spartan, lebih menyerang ya. Sekalipun juga AS Roma sempat mendapatkan peluang, gue lupa dari siapa ya, syutingan, dan mampu di save dengan gemilang oleh kiper muda ya, Scherpen. Karena kiper ketiga by the way, kiper kedua tuh kan Martin Stekelenburg ini cedera. Jadi diturunkanlah seorang kiper yang berusia 21 tahun ya, Kiel Scherpen, dan mampu membuat save ya, menurut gua cukup gemilang. Ajax pun sempat unggul 1-0 dulu melalui gol Davy Klaassen ya, dan umpan dari Dusan Tadic itu menurut gua kelas banget. Dan masuki babak kedua ini di menit ke-53 tepatnya, Dusan Tadic dilanggar di pertahanan atau di kotak penalti AS Roma, mendapatkan penalti, cuman sayangnya gagal ya, karena dia menendangnya agak sedikit ke tengah dan kebaca oleh kipernya AS Roma ya, Paul Lopez. Pertandingan ini tampil sangat gemilang. Menurut catatan di web ini dia menjadi man of the match ya. Praktis AS Roma lebih banyak mengandalkan serangan balik. Dan di menit ke-57, ini ya, kiper muda Ajax melakukan blunder, tendangan bebas yang harusnya tuh, ya kalau dilihat dari kamera tuh 90%, 95% tuh harusnya bola makanan kiper untuk di-save ya, karena mengarah ke kiper, cuman dia blunder dan bola ditepis justru masuk ke arah gawang ya. Dan ya setelah 1-1 ini Ajax berusaha terus menyerang, cuman AS Roma ini bertahan juga cukup dalam, dan serangan balik AS Roma ini cukup berbahaya ya. Ini menurut gua, waktu gua tonton gua sempat berpikir, wah ini kok lawan MU kasih aja serangan balik ya, karena kita kan punya speed yang menurut gua jauh lebih bagus daripada AS Roma ya. Akhirnya di menit 87 melalui corner ada sedikit scrimmage, dan ya Roger Ibanez mampu mencetak gol 1-2 ya. Dan menurut gua kemenangan ini kemenangan modal besar bagi AS Roma. Tapi gua tidak melihat ini menjadi kartu mati untuk Ajax di leg kedua ya, karena kalau melihat dari permainan Ajax ini harusnya bisa mencetakkan banyak gol ya, banyak peluang tercatat ini ada sepanjang babak pertandingan ya, ada 15 total shots on targetnya tuh 9, big chancesnya Ajax tuh punya 4 ya. Jadi bener-bener ya dominan lah katakan. Dan ya ini tergantung Ajax, dia mampu tidak menampilkan permainan yang seatraktif ini. Tentunya mereka harus lebih tajam lagi ya ketika bermain di AS Roma. Sementara AS Roma kalau gua prediksi sih mungkin ketika bermain di Roma mereka akan play safe ya, karena mereka menang, yang kedua mereka mampu menciptakan 2 gol di partai away, dan ini merupakan modal yang cukup besar bagi AS Roma untuk bisa melaju ke semifinal. Tapi again, apakah ini 50% kakinya AS Roma sudah di semifinal? Gua masih bilang belum ya, karena Ajax ini terutama tahun lalu ya punya kecenderungan mereka ini ketika bermain tandang itu mereka bermain lebih lebih bagus lah katakanlah dibanding ketika mereka ya bermain di
kandang sendiri, dan menurut gua ini bisa jadi satu faktor yang ya akan menentukan ya. Kalau dilihat babak sebelumnya ini mereka menang 2-0 melawan Young Boys ketika bermain di Swiss, ketika bermain melawan Lille juga tandang mereka menang. Gua penasaran ini ya kalau di Liga Champion ya tidak segemilang ketika mereka bermain di Europa League ya, tapi mereka ya again sih menurut gua tim yang tidak bisa dipandang remeh ketika bermain tandang. Jadi menurut gua peluangnya masih ada untuk Ajax ya. Nah, kedua pertandingan lain ini cepat saja, Dinamo Zagreb melawan Villarreal. Gua lihat juga highlightnya beberapa. Gua pikir Villarreal mampu mengimbangi Dinamo Zagreb dan mendapatkan gol 1-0 di babak pertama kalau nggak salah melalui penalti. Dan setelahnya juga ya Dinamo Zagreb ini tidak bermain seperti ketika mereka menyingkirkan Tottenham Hotspur ya. Sementara Villarreal tampak lebih dinamis, tampak lebih nothing tulus lah katakanlah bermain, dan bermain lebih baik lah katakanlah daripada Dinamo Zagreb. Dan menurut gua ya wajar mereka berhasil mengambil 3 poin ya di Zagreb, dan ini modal berharga bagi Villarreal. Prediksi gua sih ketika nanti bermain di Spanyol mereka akan mampu mengatasi Dinamo Zagreb ya, artinya mereka akan lolos. Dan pertandingan terakhir antara Arsenal melawan Slavia Praha ya. Pertandingan ini ya gua lihat tadi extended highlightnya. Arsenal ini sebenarnya dominan ya. Cuman mereka ini kan kalau gua lihat di babak pertama ini awal-awal itu justru ya Slavia Praha ini walaupun lebih banyak ditekan, tapi mereka mampu melakukan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya ya. Dan ya Arsenal pun juga ya seperti diprediksi dominan, cuman mereka ini tidak, kalau gua lihat sih tidak memiliki peluang yang cukup tajam lah katakanlah, peluang yang cukup besar lah katakanlah untuk bisa mereka untuk mencetak gol ya. Artinya Slavia Praha nih walaupun didominasi oleh Arsenal tapi cenderung bisa mengimbangi ya. Baru ketika babak kedua ini Arsenal bermain juga lebih tajam, tapi ya Slavia Praha juga memiliki beberapa peluang ya untuk mencetak gol. Mereka juga memiliki banyak ya shots on target ya. Artinya mereka juga mampu sekali lagi mengimbangi Arsenal ya, walaupun ya statusnya mereka bermain sebagai tim tamu ya. Arsenal memiliki banyak big chances, 4-1 ya. Cuman ya itu tadi sih ada kayak peluangnya Lacazette yang kena mistar, dan akhirnya di menit-menit akhir PP mampu mencetak gol ya, menceploskan gol yang menurut gue placingnya cukup bagus. Dan ya di menit akhir melalui corner Slavia Praha mampu menyamakan 2-1 ya. Dan ini juga menandakan bahwa Slavia Praha ini tim Spartan yang mereka akan terus berusaha sampai akhir ya. Dengan hasil ini menurut gua sih again ya, dua tim ini masih 50-50 yang lolos, bisa jadi ya Arsenal atau Slavia Praha. Slavia Praha tentunya memiliki keuntungan ya karena mereka mampu mencetakkan gol away ya, di London, dan menurut gua ini sangat-sangat modal berharga bagi Slavia Praha. Dan seperti yang gua pernah bahas di preview ketika habis undian, Slavia Praha ini kan pernah menyingkirkan Leicester, pernah menyingkirkan Glasgow Rangers, tim yang bermain di Britania Raya, artinya ya sama-sama tim dari dataran Inggris ya, satu dari Scotland. Menurut gua ya dengan pengalaman seperti itu bukan tidak mungkin ya mereka akan membuat kejutan ketika leg kedua berlangsung di Praha ya. Menurut gua nih partai yang akan seru di samping AS Roma melawan Ajax ya. Ya, and menurut gua sih Manchester United again 50% kakinya sudah di semifinal. Sekian review Europa League dari gua. Kalau suka bisa kasih like, kalau belum subscribe please subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum.